hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mengajak kita belajar tentang masa kanak-kanak Yesus. Ada yang bertanya kepada saya, seperti apakah masa kanak-kanak Yesus? Nah, apa yang dia lakukan dan seperti apa dia hidup? Nah, sesungguhnya untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau katakan bahwa tidak banyak informasi tentang masa kanak-kanak Yesus. Diceritakan tentang kelahirannya, kemudian di usianya yang ke-12, 12 tahun, dan kemudian ketika ia mulai melayani usia kira-kira 30 tahun. Dan dia melayani selama 3 tahun atau 3 tahun lebih. Nah, sedikit sekali informasi yang boleh kita dapatkan. Namun dalam berbagai-bagai sumber, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus di masa kanak-kanaknya, ia hidup sebagaimana lazimnya, layaknya anak-anak pada umumnya pada masa itu. Jadi Tuhan Yesus dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sebagaimana anak-anak yang lain diasuh dan dibimbing oleh orang tuanya. Dia sekolah, dia masuk ke sekolah, dia belajar di sinagog, dan disebutkan di dalam Lukas pasal 2 bahwa dia belajar di antara para guru-guru Yahudi, ya. Dalam Lukas pasal 2 ya, ayat 41-42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Lalu disebutkan nanti di situ di ayat yang ke-46 Lukas pasal 2, dan sesudah 3 hari mereka menemukan dia, maksudnya Yesus, di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ternyata Yesus pada usia 12 tahun dia belajar bersama dengan para alim ulama, dan disebutkan di situ dia memiliki keunggulan, hikmat, kepintaran yang luar biasa. Inilah kelebihannya dibanding dengan anak-anak yang sebaya dengan dia. Jadi saya mau katakan bahwa masa kanak-kanak Tuhan Yesus adalah masa kanak-kanak sebagaimana lazimnya kanak-kanak yang lain pada masa itu. Dia belajar di rumah, dia belajar di sinagog, dan dia belajar sebagaimana lazimnya pelajaran-pelajaran yang diterima oleh anak-anak yang lain. Sambil dia belajar juga dia membantu orang tuanya. Dan disebutkan di dalam pasal 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau untuk zaman sekarang, anak-anak diasuh oleh orang tua dari rumah, kemudian belajar di sekolah. Ya, kalau zaman sekarang TK, SD, SMP, SMA. Jadi ada juga jenjang-jenjang sekolah mereka sebagaimana yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus sampai tamat di usia 18 tahun, kemudian dia melanjutkan sekolah lagi dan di situ masuk asrama. Nah, jadi itulah sebabnya nanti kalau sudah lulus, yang sudah lulus dari kuliah itu disebut sebagai guru atau rabi. Jadi Tuhan Yesus itu telah menamatkan semua pelajaran-pelajaran sampai dia kuliah dan dia lulus, dia tamat, dan dia disebut sebagai rabi. Lalu barulah ia memulai pelayanannya. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 disebutkan di situ, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini juga termasuk ketaatan ketika dia masih kanak-kanak, ketika dia masih di dalam asuhan orang tuanya, ibunya, ayahnya, dan ketika dia di dalam asuhan para pengajar-pengajar Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih, dengan belajar masa kanak-kanak Tuhan Yesus Kristus, kita sendiri pun harus belajar
menjadi anak yang taat, menjadi orang-orang yang taat, mau belajar. Jangan kita merasa diri sudah pintar, sudah tahu segalanya. Yesus yang adalah Tuhan dan Allah sendiri belajar menjadi taat, belajar sebagaimana layaknya orang-orang yang belajar. Dan disebutkan bahwa dia semakin hari semakin bertambah hikmatnya. Ini tidak berarti bahwa dia dari manusia bertambah menjadi Allah. Bukan. Tetapi di dalam kapasitas kealahannya semakin disingkapkan. Jadi keterbatasan itu semakin dibuka sedikit demi sedikit. Sampai dia pada batas-batas tertentu. Dia menyatakan diri sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal. Walaupun dalam keadaan yang masih terbatas dia di bumi ini. Kita juga perlu belajar. Kita perlu taat. Kita senantiasa belajar di hadapan Tuhan setiap saat. Kalau ada hal-hal yang diajarkan kepada kita, kalau ada para pengkhotbah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kita berkata, saya tidak membutuhkan, saya sudah pintar, saya sudah tahu. Oh tidak, kita perlu belajar. Kita perlu didoakan, kita perlu ditolong, kita perlu saling menopang, saling menolong antara satu dengan yang lain. Jadi masa kanak-kanak ini menjadi pelajaran penting dalam hidup kita, supaya kita juga belajar menjadi taat. Dengan demikian, ketaatan, pelajaran yang kita peroleh membuat kita semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan berkenan kepada kita. Biarlah hidup ini untuk kemuliaan namanya. Nama Tuhan. Hidup hasratku, rinduku